Besti Susi Samsir ini berada di tangga yang sekarang, di posisi sekarang, itu pernah berada di titik yang paling rendah ya? Iya. Ketika saya bangkrut, itu saya punya hutang 4 miliar, Mas Bro. 4 miliar? 4 miliar. Nah, kenapa? Mak saya itu sangat luar biasa. Tapi ketika beliau tahu saya sudah punya uang, tabungan di bank, saya mau baru bangkit, beliau pergi meninggalkan saya. Saya itu belum sempat membahagiakan secara utuh beliau. Al-Fatihah buat Ibunda Hajar Rahaya. Tuwe kepat mulai. Ya, welcome Besti Susi Samsir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Samsir, si Ratu Glowing sejagat raya, sebumi pertiwi se Indonesia Raya. Ya, alhamdulillah ini benar-benar bukan hanya kata-kata tapi nyata, bukan rekayasa tapi bukti nyata dan fakta. Yeay, Susi Samsir, owner SN Glowing. Ya, hari ini saya berkesempatan berbincang dengan ownernya SN Glowing ya. Siapa sih yang nggak kenal dengan Besti saya ini, Susi Samsir, yang terkenal sejagat raya, sebumi pertiwi ya. Mantap ya. Tapi teman-teman semuanya ya, Mas Bro semuanya, sebelum dia ini sukses dengan SN Glowing-nya, nanti akan saya kupas dia ini ya. Apakah dia langsung glowing, apakah dia sudah sesukses ini dulu, nanti akan saya kupas untuk Mas Bro semuanya ya. Oke, Besti, saya mau tanya dulu Besti, cerita awal dulu lah, cerita awal bisa bisa masuk ke SN Glowing atau bisa memprakarsai adanya skincare SN Glowing ini. Sebenarnya kalau dibilang merintis itu benar. Saya dulu pernah jualan skincare yang merek lain ya. Merek lain ini skincare merek lain, kemudian itu saya sukses. Dan di skincare yang lain itu saya bisa dalam 1 tahun bisa bayar hutang tembus 1 miliar di skincare yang lain. Nah, karena ada beberapa hal dan beberapa masalah, kemudian saya dihubungi oleh pihak pabrik langsung untuk buat brand sendiri. Makanya adanya SN Glowing. Nah, kemudian itu karena saya belum terlalu pede, padahal pabrik itu mengajak saya itu pabrik yang memodali saya. Semuanya saya tinggal jual aja, tapi saya belum pede kalau sendirian. Jadi makanya saya mengajak Ibu Wali Kota Rina Prana untuk bergabung menjadi duo owner di SN Glowing seperti itu. Jadi berarti SN Glowing ini berarti pabriknya di Jakarta. Betul. Kemudian pemiliknya ada Besti Susi, ya. Ada Ibu Wali Rina Prana. Betul. Berarti ada orang lain juga. Enggak, jadi berdua aja. Owner dari SN Glowing adalah Ibu Wali Kota dan Susi Samsir. Jadi Ibu Wali Kota itu sebagai pemegang sahamnya, istilah pemodalnya, dan saya adalah owner marketingnya. Oh, luar biasa. Udah berapa lama nih perjalanan SN Glowing? 8 bulan. Baru 8 bulan? Baru 8 bulan. Tapi udah viral sejagat raya. Iya. Luar biasa. Mantap, ini patut dicontoh ya. Patut dicontoh karena baru 8 bulan loh. Baru 8 bulan. Menurut saya sih produk baru ya, yang pesaingnya banyak, ada glowing-glowing yang lainnya. Iya, betul. Tapi dalam waktu 8 bulan sudah luar biasa. Kuncinya apa sebenarnya? Kuncinya ya jelas yang pastinya berkat saya dan Ibu Wali Kota itu berkolaborasi. Bu Wali Kotanya memang khusus, beliau itu hanya mengontrol saja, tapi semua dari pemilihan produk, dari kemudian itu semuanya saya yang atur. Jadi sampai marketing sampai dibawa-bawa sampai penjualannya ke 10 negara, Taiwan, Jepang, Singapura,
kemudian itu Abu Dhabi, kemudian itu Malaysia, apalagi ya, Brunei, dan beberapa, pokoknya 10 negara yang sudah kita masuki produk SN Glowing. Itu semua saya yang atur pengiriman, dan juga saya beserta anak tim SN Glowing yang atur pengeluaran, semua penjualannya. Serius, 10 negara? 10 negara, amin. Udah masuk nih SN Sudah Glowing. masuk SN Glowing. 10 negara, luar biasa ya. Biasa, salut Insya Allah, ya Iya. Alhamdulillah. Dalam hitungan 8 bulan bisa ke 10 negara, kemudian bisa dikenal banyak orang, apalagi di media sosial ya. Kayaknya kencang banget nih di media sosial. Masya Allah ya. Apa karena ikonnya ini Si Ratu Glowing. Si Ratu Glowing, si Suci Tamsir ya. Iya, betul sekali ya. Bukannya ini, memang dari awal sudah beberapa kali mencoba. Bu Wali Kota memang kita semua paham. Beliau adalah orang yang menurut saya orang terbaik yang pernah saya temui. Tapi untuk ikon, untuk penjualan, beliau juga mengakui bahwa saya adalah Ratu Closing dan Ratu Glowing untuk penjualan ini. Kenapa Ratu Closing? Saya setiap apa yang saya pegang, apa yang saya jual, nggak mungkin nggak laku seperti itu kan. Mantap kan, Ratu. Makanya saya banyak sekali orang bilang ini adalah Ratu Glowing dan Ratu Closing tentunya. Iya, jadi sebelum saya panjang lebar lagi nih ya, Besti ya. SN Glowing itu ada berapa produk yang sekarang sudah masuk ke pasaran? Kalau sekarang ini sebenarnya sudah 13 produk, tapi yang sudah keluar di pasaran 10 produk. Yang sudah keluar di pasaran 10 produk. Kalau yang keluar BPOM-nya sudah 13, jadi masih ada 3 lagi yang menunggu. Dan yang ini yang akan ditunggu-tunggu oleh para pemirsa, ditunggu-tunggu oleh para pembeli, ditunggu-tunggu oleh para pemakai. Ada, mau tahu? Apa? Ini Booster Pack dan The Magic Skin Barrier. Nah itu Booster Pack itu, ini semua masalah ibu-ibu di seluruh Indonesia Raya itu plek hitam ya. Dan The Magic Skin Barrier itu adalah jerawat yang bernanah-nanah, jerawat yang meradang. Nah itu kita akan segera keluar 2 item lagi, dan satu lagi The Night Cream Premium. Jadi 3 yang sudah BPOM-nya sudah keluar, tapi produknya belum meluncur di pasaran. Nah kalau yang udah keluar Besti bisa diperkenalkan satu-satu. Nah ini ya, ini yang sudah keluar di pasaran nih. Pertama sekali ini adalah sabun SN Glowing. Dan sekarang ini saya lagi ditimpa masalah sebenarnya. Orang bilang saya nggak BPOM ya. Makanya saya berani kalau tidak BPOM dan bisa membuktikan SN Glowing tidak BPOM, saya kasih 100 juta rupiah ya. Jadi nih ya, buat teman-teman 100 juta rupiah kalau yang bisa membuktikan SN Glowing tidak BPOM. Ini sabunnya ini sangat bagus sekali Mas Bro. Mas Bro, yeah. Mas Bro yang ganteng, tapi belum glowing ya pastinya ya. Nanti dia setelah ini saya kasih SN Glowing, nanti Mas Bro-nya jadi glowing ya. Tentu saja Mas Bro jadi glowing ya Mas Bro. Siap ya. Ya, Oh siap. betul sekali nih ya. Ini sabun. Ya. Sabun ini bisa dipakai oleh siapa saja Mas Bro. Ya. Ini ada yang satu rahasianya, ada kojic acid yang bisa memutihkan wajah. Yes. Di sabun. Kalau saya pakai jadi putih ya. Jadi putih ya. Oke. Tuh, apalagi Mas Bro belum pernah perawatan ya. Iya. Cepat sekali perubahannya. Cukup pakai sabun ini aja sudah ada perubahan. Sudah glowing ya? Sudah putih belum? glowing. Ini sabun bukan untuk glowing, sabun untuk membersihkan, mengangkat sel kulit mati, membersihkan kotoran-kotoran, dan bisa memutihkan wajah, bukan mengglowing kan Mas Bro? Oh gitu ya. Oke, siap. Ini Oke, sabun. ya. Nah, sabun. kita balik ya, kita langsung ya 10 produk kita kasih tahu ya semua ya. Oke, Nggak ya, apa-apa? semuanya Oh, nggak apa-apa. boleh. Mas Bro mantep. Boleh semua berarti. Yang kedua sebenarnya ini adalah sunscreen Mas Bro. Sebenarnya ini yang the best seller. Itu yang Ini paling yang laku best ya? seller. Ini yang 100.000 pot. Ini yang terjual 100.000 pot. Ini ya, ini best seller. Sunscreen ini boleh kalau yang sudah biasa melihat saya di wajah ya, sudah biasa melihat yang saw. Nah ini dia ya, ini dia yang saw, sekali pakai langsung glowing, sekali oles pasti glowing. Nih, ini yang the
The Magic ini ya, langsung glowing ya. Yang mau langsung glowing ini ya. Ini adalah produk yang the best seller. Jadi buat teman-teman, ini adalah sunscreen atau sunblock atau buat teman-teman yang ingin langsung putih, langsung glowing, langsung bersih, langsung bersinar. Ini pakai ini ya. Jadi buat teman-teman, ini adalah foundation dan ini adalah bedak dan ini adalah pelindung dari matahari, sunscreen, dan ini BB cushion. Jadi buat teman-teman kalau sudah pakai ini nggak usah pakai bedak lagi. Seperti saya tuh, saw ini aja ya. Nih di the best seller yang ini luar biasa ya. Ini luar biasa nih. Nih best seller ya. Dan ini apa sih kandungannya? Ada niacinamide yang memang untuk orang berjerawat bisa pakai ya. Kemudian apalagi kandungannya? Ada itu titanium dioxide. Jadi kalau yang SPF itu dia setara SPF 30+++. Tapi kalau SPF dia nggak bisa langsung pakai. Ingat ya, perbedaan titanium dengan dioxide dengan SPF itu bedanya. Kalau ini nggak harus nunggu 10 menit, sudah saw pakai langsung boleh keluar. Langsung boleh dipakai, nggak harus menunggu. Kalau SPF dia harus menunggu 10 menit lagi karena harus melindungi dari matahari. Kalau ini nggak, langsung pakai, langsung boleh keluar rumah. Jadi langsung terlindungi. Ya, ingat ya, kalau pakai sunscreen ini nggak takut panas, mau panas bedengkang sekalipun. Apa tahu tak panas bedengkang? Ya mau panas bedengkang sekalipun nggak takut panas, Besti ya. Nih the best seller ya. Tapi banyak banget Mas Bro kalau saya jelaskan itu item ini. Yang best seller aja ya. Kemudian itu ada best seller ya, ada best sellernya lagi. Ini serum. Enggak, dua lagi aja saya jelaskan. Kalau ini lipstick, nanti pasti ini krim malam. Nah ini dua lagi saya penjelasan. Ini pelembab tingkat dewa atau moisturizer cream. Nah apa sih manfaatnya? Ini manfaatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, Mas Bro. Mas Bro, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Manfaatnya ya? Manfaatnya. Luar biasa. Ya. Yang pertama manfaatnya, kenapa saya bilang ujung kaki? Ini buat kaki yang dekil. Buat kaki yang burik. Oke. Buat kaki yang kedal. Yang pecah-pecah. Lanjut. Ya. Ini bagus sekali Mas Bro. Jadi buat teman-teman yang kakinya dekil, ini saya jamin seminggu kalau tidak ada perubahan kakinya yang dekil, kumal segala macam itu, balik duit. Jaminan garansi uang kembali Mas Bro. Wow. Nah itu ujung kakinya Mas Bro. Nah, ujung rambutnya? Ujung rambutnya buat rambut yang berubahan. Ya, dia bisa merubah menjadi pirang. Kemudian buat rambut yang pecah-pecah, dia bisa menghaluskan rambut. Nih Mas Bro, apalagi buat ibu-ibu, ini Mas Bro, ketek yang hitam, selangkangan hitam. Bisa Mas Bro, semua. Ini Mas Bro. Makanya ini saya bilang, ini pelembab tingkat dewa, punya sejuta manfaat. Jadi Mas Bro, bawa ke rumah untuk istrinya biar kalau ini nggak perlu mati lampu. Udah kelihatan karena udah glowing putih semua ya. Ya, jadi begitu ya buat teman-teman di rumah kan. Ini pelembab tingkat dewa Mas Bro. Patut dicoba itu. Patut, wajib ya. Wajib. Jadi ini juga ada lagi Mas Bro, yang paling spektakuler. Ini untuk penyakit kulit. Gatal-gatal, panu, kadas, kurat, kutu air. Coba, kalau Mas Bro terasa gatal-gatal sedikit, pakai ini langsung hilang rasa gatal. Jadi ada beberapa orang yang punya sakit gatal-gatal, sensitif, pakai pelembab tingkat dewa Mas Bro. Ya, kalau saya pelembab tingkat dewa ini seminggu saya habis spot ini. Saya tuh, jadi di rumah saya itu sudah punya 100 spot kosong.
Dipakai semua. Dipakai semua. Sisa pakai. Jadi makanya kulit saya lembab, kulit seger, saya ya. seger. Ketika bersalaman nggak ada yang namanya kasar-kasar ya. Begitu ya. Jadi Mas Bro, Oke. tolong Mas Bro kasih tahu ini adalah P3K-nya di rumah. Nggak boleh kamu nggak punya ini di rumah. Ini adalah P3K-nya. Jadi anak-anak gatel. Nah, yang punya kulit bayi ya, bayi yang punya kulit yang bayi, yang keruam-ruam popok, yang merah-merah ya, ini bisa dipakai Besti. Bisa dipakai ya. Yang ruam popok punya bayi nih, punya bayi Mas Bro, ya ada bayi. Nah, kalau bayinya ada pantat bayinya ada merah-merah, Mas Bro oles ini. Aman ya? Aman ya? Oke. Bisa untuk bayi. Kalau ini oles dikit tipis aja, langsung hilang ruam popoknya. Ya? Nah, Mas Bro kan baru ada bayi, masih puasa Mas Bro juga. Oke, mantap kan? Mantap. Pelembab tingkat dewa. Nah, ini lagi ini ya. Apa itu? Ini serum nutrisi. Serum ya? Ya, serum nutrisi. Dan ini buat teman-teman yang memang ini dan ini satu kesatuan. Jadi bagi saya Mas Bro, sebenarnya semuanya penting. Iya. Semuanya penting. Tapi kalau saya sarankan untuk semua orang yang ada sekarang ini lagi galau Mas Bro. Mukanya sudah di tahap yang sangat sudah urat-urat merah, pasti Mas Bro sering lihat kalau kena panas strong, mukanya merah kayak udang rebus, sering lihat? Iya, sering. Itu karena pemakaian produk yang tidak sehat. Karena dia pakai hidrokinon atau sejenisnya. Yang itu berbahaya pasti untuk yang kulit, berbahaya ya? untuk kulit. Iya, Jadi iya, ketika kena panas matahari, Mas Bro akan lihat muka yang merah-merah tuh, mukanya kayak udang rebus, Ngelupas gitu ngelupas, itu karena skin barriernya sudah rusak. Nah, kalau teman-teman yang skin barriernya sudah rusak, kalian boleh andalkan nih ya. Kalau saya basic perawatan itu Mas Bro, harus ada sabun. Harus ada pelembab tingkat dewa, harus ada sunscreen. 3 ini aja. Selebihnya kalau ini nutrisi, ibarat tanaman itu Mas Bro, ibarat gurun tuh, ibarat gurun pasir yang tidak pernah tersiram hujan, ini harus pakai nutrisi, disiram. Ibarat tanaman ini adalah nutrisinya, pupuknya. Jangan nggak dipupuk. Ya, biar dia subur. Nih, kalau ini untuk serum nutrisi ini. Nah, ini bagus sekali yang punya berutusan, yang jerawat kecil-kecil itu Mas Bro, pernahkah merasakan berutusan jerawat kecil-kecil? Ya, nah itu dia ya, itu dia Mas Bro, tuh pakai serum nutrisi. Jadi buat teman-teman seperti itu Mas Bro. Kalau saya ini andalan saya memang the best seller nih, the best sellernya. Kalau ini tetap lipstick SN Glowing, tetap karena sehat. Produk kita adalah produk sehat, kualitas hebat, dipakai oleh para pejabat, harga merakyat, penjualan dahsyat. Luar biasa. Jadi memang SN Glowing ini dari ujung kaki sama ujung rambut memang diurus sama SN Glowing ya. Iya, betul mulai sekali. Mulai dari sabunnya, kemudian lanjut ke P3K-nya tadi ya. Kalau ada yang gatel-gatel, kudas, kurap segala macam bisa dengan yang tadi ya. Jadi teman-teman semuanya ya, yang mau coba nih, yang punya permasalahan dengan kulitnya, dengan wajahnya, boleh coba SN Glowing ya. Boleh coba SN Glowing dan buktikan dengan SN Glowing. Kalau nggak terbukti, uang kembali. Ya, betul. Kalau mau teman-teman mau punya nih produk ya, punya produk SN Glowing ya, bisa pesan di ini ya, marketplace ya. Boleh, ada semua. Lengkap. Di ketik aja SN Glowing, langsung keluar wajah saya yang glowing tingkat dewa. Di Shopee ada ya? Di Shopee ada, di TikTok ada, di pokoknya di semua media, Lazada ada semua. Tinggal ketik aja SN Glowing, keluar semua. Boleh. Mbak Google, apa itu SN Glowing? Semua keluar Mas Bro. Oke, jadi teman-teman semuanya tadi yang meragukan SN Glowing, tadi udah ditantang sama ownernya, si Ratu Glowing. Kalau bisa membuktikan SN Glowing tidak Bepom,
bisa dapat uang 100 juta rupiah ya, luar biasa. Di balik kisah ini ya, SN Glowing yang luar biasa dan ownernya yang luar biasa, sejagat raya, sebumi persada, sebumi pertiwi se Indonesia Raya. Dari omset SN Glowing ini per bulannya, kalau sekarang ya, maksudnya omsetnya sekarang SN Glowing itu sudah di angka berapa sih sebenarnya? Kalau untuk sekarang ini mungkin tembus di itu yang pembelanjaan ke pabrik ya, bukan keuntungan, bukan semua. Itu pembelanjaan kami itu di atas 5M. Orang yang belanja ya? Iya. Orang yang beli produk ya? Iya, di atas 5M. Di atas 5 miliar per bulan? Tidak. Omset ya, tapi itu bukan untung mereka, kan dia kan ada tingkatan-tingkatan tuh Mas Bro, beda. Jadi itu yang balik ke perusahaan aja. Uang yang balik ke perusahaan, orang dari beli produk ya. Kalau untung kan dibagi. Dibagi rata lah. Untuk operasional segala macam itu belum ya. Iya, untuk stokis, untuk distributor, untuk agen ya kan. Pokoknya itu uang yang masuk ke perusahaan itu sekarang di angka 5 miliar. Iya, insya Allah ya Mas. Dan makin sukses, makin omsetnya makin tinggi ya. Besti Susi juga semakin sukses ya, dengan berbagai cerita dan pengalamannya tadi ya. Tapi kita teman-teman juga harus tahu ya, bahwa sebelum dia ini seglowing ini dan seperti sekarang ya. Sekarang mobilnya udah bagus loh. Tadi aja ketemu di depan mobilnya udah Alphard ya. Tapi sebenarnya saya juga punya iseng saya cari siapa si Susi Samsir ya. Ternyata dulu pernah gagal juga ya. Di urusan politik ya. Iya, siap. Urusan gagal di tahun 2019. Bisa diceritakan nggak bagaimana proses? Karena saya tahu sebelum Besti Susi Samsir ini berada di tangga yang sekarang, di posisi sekarang, itu pernah berada di titik yang paling rendah ya. Iya. Saya sengaja nanyanya terakhir, yang kisah perjalanan itu ya. Iya, betul. Karena nanti takutnya nggak semangat lagi nih promosiin SN Glowingnya karena udah cerita piluhnya, ya kan? Bukan untuk kita kenang terus, untuk kita ingat terus, bukan, tapi untuk sebagai pembelajaran bagi pemirsa Mas Bro semuanya, bahwa sukses itu ternyata kita melihat orang sukses sekarang ternyata tidak segampang dan semudah yang kita bayangkan, yang kita lihat. Kesuksesan yang kita lihat sekarang adalah perjuangan-perjuangan yang tidak pernah terpublish, yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Dan itu yang terjadi dengan owner SN Glowing. Mungkin bisa diceritakan? Saya ini sebenarnya benar. Saya bilang seperti ini sebenarnya buat teman-teman, ini bukan saya mengingat kepiluan saya, bukan saya mengeluh kesedihan saya, tapi ini sebagai motivasi buat teman-teman semua. Kalau saya mengingat seperti ini, saya pasti menangis ya. Karena saya itu benar-benar ya Allah, di titik yang paling rendah ya, di titik yang paling membuat saya benar-benar sedih. Tapi bukan berarti saya bercerita ini saya minta kasihan ya. Saya bercerita ini saya bangga, saya sombong. Tapi kalau dagang ini memang harus sombong sayang. Ya, kalau saya ini memang sebenarnya saya bukan siapa-siapa kalau di hadapan Allah. Tapi kalau dagang saya harus sombong. Saya bukan siapa-siapa kalau saya tidak ada daya tarik sendiri. Saya tidak sedikit gila, ya. Namanya bisnis itu harus sedikit gila. Nggak ada satu orang pun yang bisa membuat sukses kecuali kita sendiri. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengangkat derajat kita kecuali kita sendiri. Tidak ada. Jadi di 2019, tapi saya itu Mas Bro, saya itu bersyukur sekali saya memiliki orang tua waktu itu. Kenapa kalau setiap saya mengingat beliau, saya harus menitikan air mata? Nah, kenapa? Mak saya itu sangat luar biasa. Beliau itu selalu sholat tahajud, selalu berdoa untuk keberhasilan saya. Tapi ketika
ketika beliau tahu saya sudah punya uang, tabungan di bank, saya mau baru bangkit, beliau pergi meninggalkan saya. Saya bukan sedih, kenapa saya bahagia Mas Bro. Saya tangis bahagia dan saya tidak menyesali kepergian mak saya. Saya sudah ikhlas, tapi saya itu belum sempat membahagiakan secara utuh beliau. Al-Fatihah buat Ibunda Hajar Rahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tuh kalau mengingat beliau pasti saya menangis Mas Bro. Beliau itu sangat luar biasa. Jadi saya ini Mas Bro bungsu dari 6 bersaudara. Mak saya itu memang sangat sayang sama saya ya. Hajar Rahaya itu sangat sayang sekali. Makanya saya masih kadang-kadang menyesal. Untung ada Ibu Wali Kota. Karena beliau itu meninggal, saya belum bisa minta maaf. Saya belum sempat minta maaf. Tapi memang beliau meninggal di hadapan saya. Saya sempat baca syahadat sama beliau, tapi beliau nggak sadar lagi. Tinggal syahadat aja, tapi dia nggak tahu sama orang lagi, Mas Bro. Aku belum sempat minta maaf sama beliau. Tapi kata Ibu Wali Kota, ingat Susi, katanya saya masih tetap 40 hari pun beliau pergi tuh saya tetap masih sedih, masih menangis. Kalau ingat saya pasti sedih. Cuman Ibu Wali Kota bilang gini, ingat Susi, namanya orang tua itu sangat sayang sama anaknya. Ibu Wali Kota lah yang mengingatkan saya. Walaupun ingat kamu sama anak kamu, apakah ketika anakmu bersalah, apakah harus minta maaf sama kamu? Tidak kan? Kita sudah memaafkan apapun kesalahan anak kita. Itu pesan dari Ibu Wali Kota. Kalau saya ingat pesan Ibu Wali Kota, saya mulai tidak menangis lagi, mulai saya itu sadar bahwa benar Ibu Wali Kota, benar orang tua mana yang tidak akan sayang sama anaknya. Orang tua mana yang tidak memaafkan anaknya. Walaupun anaknya tidak minta maaf sama. Walaupun anaknya tidak minta maaf kamu, kata Bu Wali Kota. Saya tahu kamu tidak pernah pisah, saya tidak pernah pisah, Mas Bro. Jadi umur saya waktu Ibunda meninggal waktu tahun ini, jadi 43 tahun saya selalu bersama. Beliau itu selalu ikut saya ya. Dari saya menikah sampai beliau menutup mata itu di tangan saya. Jadi 43 tahun itu ya namanya salah ini. Kalau dia memang nggak sayang sama kamu, nggak betah, dia pasti nggak akan tinggal sampai begitu lama dengan kamu. Seperti itu selalu. Bu Wali lah, karena mentor saya Ibu Wali Kota ya. Kita doakan, kita doakan almarhumah orang tua dari Besti Susi Samsir ini, almarhumah Hajar Rahaya. Ya, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, selain kisah itu ya. Masih banyak ya, Masih banyak sebenarnya yang saya pengen tanya lagi. Tapi belum dijelaskan benar ya. Sebelum ke SN Glowing saya tahu bahwa di kegagalan Pileg 2019 ya? Iya, 2019 itu banyak menyisahkan hutang ya? Iya. Di Pileg 2000. Iya. Sehingga usaha yang lain tuh kalau nggak salah mengalami hancur dan bangkrutan ya? Mungkin bisa dibagikan untuk sebagai motivasi dan pelajaran bagi penonton Mas Bro sekalian. Iya, siap Mas Bro ya. Jadi ketika saya bangkrut itu saya punya hutang 4 miliar Mas Bro. 4 miliar? 4 miliar. 4 miliar hutang saya. Nah, kemudian itu buat teman-teman semua ya. Hutang 4 miliar itu Mas Bro tahu nggak? Suami saya itu waktu itu diangkat pejabat kepala sekolah. Tapi memang uangnya nggak ada Mas Bro. Jadi gajinya tuh habis karena memang pencalonan itu. Jadi kami itu punya hutang 4 miliar itu ditagi orang sehari 13 orang Mas Bro. Naik turun dari leasing mobil, dari rumah, kredit rumah, dari kendaraan bermotor, dari
termasuk ada uang panas juga, ya uang pinjam sama teman, tapi ada bunganya seperti itu kan. Nah, sampai suami saya itu nggak berani pulang ke rumah, Mas Bro. Tapi saya nggak, saya memang kalau dihitung, saya ini kalau dibilang orang kuat mental, pasti kuat mental, orang tahu. Jadi 13 orang turun naik tuh nggak ada saya sembunyi, Mas Bro ya. Yang tagih hutang saya nggak pernah saya sembunyikan. Setiap yang nagih hutang saya hadapi. Tapi suami saya nggak, pulangnya maghrib nanti sedih dia. Dia nggak berani apa yang harus dijawab. Tapi kalau saya pribadi kan saya jawab. Saya pasti bayar hutangnya gitu. Tapi kalau sekarang belum ada uang. Dan saya jamin sebelum saya menutup mata, sebelum Allah cabut nyawa saya pasti bayar hutang. Waktu itu Mas Bro, jangankan mau bayar hutang, saya sempat nggak bisa ada uang untuk beli beras, Mas Bro. Masya Allah. Ya, nggak ada uang untuk beli beras sama sekali. Itu setelah pileg ya? Setelah pileg, ya. Sebelum saya punya bisnis bunga, ya. Jadi saya itu 3 bulan, Mas Bro. Susahnya itu di 3 bulan. 3 bulan susah, saya nggak punya uang, jangankan mau bayar hutang, saya nggak punya uang, saya nggak ada pekerjaan, saya nggak ada sama sekali yang harus saya lakukan. Ya, nah ketika itu saya cuma kalau sholat duha itu 12 rakaat, Mas Bro. Jadi saya bilang gini, nggak apa-apa lah, nggak kaya di dunia tapi kaya di akhirat. Nggak apa-apa lah. Jadi ada janji Allah itu di duha, kalau kamu melaksanakan sholat duha 12 rakaat, saya akan buatkan kamu istana di surga. Jadi saya berharap, sudahlah kalau nggak bisa buat istana di dunia, saya bisa buat istana di akhirat. Seperti itu, Mas Bro. Ya. Jadi ketika itu saya hanya itu. Malamnya saya nggak pernah tinggal tahajud, siangnya saya nggak pernah duha. Tapi ini bukan ini ya sayang, ini motivasi. Saya bukan membicarakan bahwa saya ini agamis, nggak. Tapi ini untuk motivasi buat teman-teman yang lagi terpuruk, lagi ada masalah, lagi ada musibah. Itu tidak ada tempat kita mengadu kecuali ke Allah saja. Jadi ini hanya motivasi, ya. Ingat ya, saya bukan membilang saya ini tanpa dosa, ya nggak mungkin lah, namanya manusia pasti ada salah, dosa, hilap, itu pasti ya. Tapi saya lakukan itu beberapa kali, kemudian itu 3 bulan, dalam 3 bulan itu saya ini, Mas Bro, ada satu kekurangan saya, mungkin kelebihan saya banyak tapi kekurangan saya ada satu, saya ini nggak pernah kerja. Nggak pernah kerja di rumah. Nggak pernah kerja di rumah. Iya. Saya tuh nggak bisa nyuci piring, saya tuh nggak pernah masak, saya tuh nggak pernah cuci baju. Nah, ketika saya bangkrut, apa yang harus saya lakukan? Saya nggak ada pembantu, Mas Bro. Saya nggak mungkin nggak ada pembantu. Anak saya 5, ada orang tua juga 6, saya suami 8. Saya melihat tumpukan baju itu, saya langsung melongo, apa yang harus saya lakukan dengan tumpukan baju ini ya? Karena memang saya nggak pernah melakukan itu, Mas Bro. Nah, jadi pas 3 bulan itu uang nggak ada, mau bayar pembantu bingung. Tapi mau nggak mau harus ada. Harus pembantu. Daripada saya juga cuci, pasti nggak bersih nyucinya. Saya nyuci piring pasti banyak pecah, Kak, mungkin karena nggak pernah kan. Jadi waktu itu gimana solusinya? Solusinya, Mas Bro, mau tahu? Setiap bulan saya jual barang di rumah. Masya Allah. Jadi bulan ini saya jual lemari. Tapi memang saya tetap memuji Ibu Wali Kota, Mas Bro. Ketika baru saya posting dijual lemari, langsung ditelepon oleh Bu Wali Kota. Susi, lemari kau nak jual? Sudah, kau hapuslah postingan itu ya. Ayo yang belinya. Seperti itu. Iya, jadi ayunan. Bulan depannya saya jual ayunan depan rumah. Baru terposting 5 menit. Bu Wali, bener Bu Wali Kota, saya Ibu Haja Yeti Oktarina Prana memang the best bagi saya ya. Dia sahabat, dia orang tua, dia ayu, dia penolong saya ya. Makanya kemudian banyak sekarang ini orang membicarakan misalnya, oh Bu Wali Kota enak nian ya sih, kau yang begawe dia dapat duit. Tidak seperti itu, karena memang beliau itu sudah melakukan yang terbaik buat saya. Jadi kalau sekarang ini beliau mendapatkan hasilnya, itu karena memang beliau terlalu baik untuk saya. Jadi saya ini ayunan, dia telepon,
ayunan kau nak kau jual sih? Iya, kau hapuslah postingan sekarang ya. Kau hapus postingan, ayo belinya, kau antar ke panti asuhan mana itu, duitnya ayo transfer. Kau nak jual berapa? 2 juta yuk. Langsung ditransfer Mas Bro. Ayunan diantar ke panti asuhan. panti asuhan. Duit ditransfer Bu Wali Kota. Seperti itu Mas Bro. Jadi perjalanannya tidak panjang. semudah, panjang sekali. Perjalanannya tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Jadi buat teman-teman bukan apa-apa. Jadi saya itu bersama Ibu Wali Kota jadi 3 bulan pertama benar-benar saya posisinya nggak ada uang, nggak ada pekerjaan, nggak ada, apalagi mau bayar hutang masih jauh panggang dari api. Jadi gini, jadi bayar hutangnya itu di bulan kapan maksudnya? Bisa bayar hutang itu kapan? Bayar hutangnya itu setelah mulai viral bunga. Oh, depot. Muslimah Flower ya. Jadi ketika bulan 4 saya mulai angsur hutang itu di bulan 4 juga. Saya mulai ngangsur hutang itu bulan 4 tahun depan. Baru 1 tahun 2022. 2020 Mas Bro. 2020 ya. Kan kalah calonnya 2019. Iya lupa. 2020 saya mulai bayar hutang. Lunasnya? Lunasnya itu tadi April 2022 Mas Bro, 4 miliar itu. Di April 2022 baru lunas yang 4 miliar. Pak, dan yang ngelunasi paling banyak pasti SN Glowing ya? Iya, hasil dari SN Glowing ya? Hasil dari SN Glowing ya. Alhamdulillah. Nah, dan juga tetap ya Bu Wali Kota tetap ada ya Mas Bro, ada lagi yang lebih sedih, lebih menyedihkan, tapi saya ini kayaknya bulu mata saya nanti lepas kalau saya nangis terus nih ya. Ya, saya takut juga kalau bulu mata saya jadi nanti, tapi tetap glowing kan? Tetap glowing ya. Walaupun air mata saya sudah berjatuhan seperti air hujan tadi, tetap glowing kan? Berarti waterproof dong. Iya kan? Ya waterproof dong. Jadi ketika itu saya yang paling fatal itu yang saya lakukan, dan ini mungkin menurut saya sudah menipu Ibu Wali Kota. Ya, yang paling fatal mobil Fortuner, Mas Bro. Mobil Fortuner saya itu saya jual sama Bu Wali Kota itu cash. Kreditnya saya janji bayar. Nah, saya mau bayar pakai apa Mas Bro? Uang nggak ada, beli beras pun nggak punya uang. Waktu kapan itu? Di 2019. Saya jualnya itu di 2019 awal mobil Fortuner itu. Makanya dibeli Bu Wali Kota dengan harga cash tapi mobilnya kredit. Kreditnya nggak saya bayar. Leasing, mau nagih, mau narik dari rumah Bu Wali Kota. Jadi akhirnya gimana tuh? Nah, itu dia yang cerita yang mungkin stres saya itu banyak, tapi paling stres itu Mas Bro. Itu yang paling stres. Yang paling stres. Rasanya mungkin saya ini kalau bener-bener kalau misalnya ada tetangga yang bilang, kita lihat katanya, siapkan rantai, gila katanya kan. Atau katanya minggat dari kota Lubuk Linggau. Atau mati bunuh diri Mas Bro. Iya. Nggak ada yang enak kan. Iya. Minggat dari Linggau, rantai rumah sakit jiwa, kemudian itu bunuh diri ya. Jadi nggak ada yang enak. Bener, saya bener-bener tertekan waktu itu. Frustasi lah pada ya, posisi tertekan itu sebenarnya. waktu gara-gara mobil Bu Wali Kota. Terus terang aja mobil yang saya jual ke Bu Wali Kota. Terus terang aja saya tertekan. Dan leasing itu bener-bener juga orangnya menurut saya juga nggak bagus lah. Bukannya, tapi saya nggak sebut namanya. Tapi orangnya saya nggak sebut. Tapi ini bener-bener dia dia selalu menekan ini. Tapi saya dan Bu Wali Kota orang baik, dia juga menekan saya juga Bu Wali Kota. Tapi ketika itu saya bilang gini, Bu Wali, kataku gini aja Bu, aku buat surat. Karena di leasing itu ternyata mau tahu Mas Bro, hutangnya masih 380 juta Mas Bro. Masih banyak ya? 380 juta. Dari mana mau bayar kalau dijual? Mobil itu dijual second lakunya cuma 275. Jadi sisanya masih banyak. Jadi dilema. Bu Wali dilepas pun utangnya belum lunas. Sedangkan saya
sudah jual harga cash sama Bu Wali. Jadi benar-benar dilema. Saya cuma gini, saya kirim surat ke leasing, saya mampunya membayar itu 125 juta. Saya kirim surat nih ke leasing, tapi itu omong kosong, istilahnya nggak mungkin yang 380 juta bisa dibayar 125. Yakin nggak? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin mau kan? Leasing. Tapi saya tetap buat surat. Karena saya sudah, dan satu lagi penguat saya masyarakat tanpa riba. Waktu itu saya sudah berjanji sama Allah, saya tidak akan pernah yang namanya berhutang lagi, apalagi hutang bank, apalagi hutang pokoknya hutang lah ya, apalagi hutang pinjam uang panas atau segala macam. Pokoknya saya sudah berjanji saya tidak akan pernah berhutang lagi. Jadi saya surat ke leasing bahwa saya mampunya 125 juta. Itu cuma ngomong, Mas Bro, duitnya nggak ada. Sudah saya tebak. Hanya membuat surat tapi uangnya tidak ada. Uangnya masih di angan-angan. Masih uangnya nggak tahu di mana. Tapi mencoba dulu, siapa tahu. Tapi tetap dalam doa saya tetap berdoa bagaimana cara ada uang 150 juta ini. Jadi saya cuma telepon. Terakhir Bu Wali itu sudah manas, Menji kita tuh sudah marah Bu Wali itu ya, sudah tidak suka sama aku tuh. Muka Bu Wali tahulah, Mas Bro, muka Bu Wali itu kalau nggak suka bagaimana kan? Muka Bu Wali itu beda sekali kalau tidak suka sama orang kan? Ya Bu Wali ya. Ya. Jadi sempat beliau itu nelpon saya, Susi. Sebenarnya kendak kau nih apa? Leasing nih ndak kau bayar. Kau lah nipu aku. Aku nih dasar deh katanya percaya nian sama kau. Padahal uang lah banyak nian ngomong sama aku. Ndak usah percaya dengan Susi itu. Ndak tahu lah aku nih kalau kena apa kau. Kok aku percaya sama kau. Sampai itu dia. Sebenarnya kendak kau sekarang apa? Yuk kataku. Kendak aku yuk siko yuk. Ayo ngelunas leasing. Wah, alangkah lemak kau katanya. Aku lah beli mobil kau cash, aku juga yang harus bayar leasing kau. Yuk, aku nyerah nyawa yuk. Ayo yang bayar leasingnya. Aku ndak nak minta apa-apa yuk. Ndak nak berasa apa-apa lagi sama Ayu. Tolong Ayu lunasi leasing ini. Ya dah, basinglah kendak kau katanya. Cek itu. Kau lah ngajukan surat itu sudah yuk, lah seminggu yuk. Sudah, yuk Dem. Aku melunas kalau memang 150 juta aku yang bayar kata Yuk Rina. Gitu. Jadi dilunasin. 5 menit Yuk Rina nelpon, 10 menitnya wong leasing nelpon. Bener dak? Apa aja wong leasing? Yuk surat Ayu dikabulkan tapi nggak bisa 125 tapi 150. Alhamdulillah ya Allah. Langsung sujud syukur, aku tuh langsung ngadap tanah, cium tanah. Ya Allah, inilah yang tidak aku sangka-sangka. Tapi Mas Bro tahu dak? Seminggu setiap tahajud emak aku tuh Haja Yeti Oktarina Prana. Haja Yeti Oktarina Prana. Lulukanlah hati Bu Wali Kota Haja Yeti Oktarina Prana untuk membayar leasing Susilawati ya Allah. Akhirnya dibayar sama ya, Ibu Wali. Dibayar oleh Bu Wali Kota. Bener lah kata Ibu Wali tadi. Ada kenoin apa aku nih. Jadi saya percaya sekali, makanya teman-teman doa orang tua itu sangat luar biasa. Ya saya percaya. Jadi kalau kamu ditimpa kesusahan, ditimpa kesedihan, minta doa sama orang tua, minta doa sama emak, orang tua ibu. Benar, ibu surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi ibu yang benar, jangan yang lain-lain ya. Yang lagi viral sekarang jangan dipikir-pikir ya. Pokoknya ibu saya lah ya. Ibu saya, kalau ibu yang viral sekarang ini berubah dia, surganya nggak di bawah telapak kaki ibu ya. Ya. Oke. Ya. Jadi berarti memang segalanya itu kalau kita ambil dari cerita Mbak Besti Susi tadi, memang doanya itu karena doa ibu tadi ya. Iya. Tapi benar-benar ibu ya. Iya. Bukan ibu mertua yang itu ya. Bukan ibu mertua yang lagi viral sekarang ya. Iya, jangan. Itu, jangan. Nah, mungkin Besti ini terakhir ya. Mungkin bisa memberikan sedikit pesan ataupun motivasi buat para penonton Mas Bro yang mungkin dulu pernah terpuruk seperti apa, pernah di posisi terendah juga, kemudian
bagaimana mungkin ada trik khusus dari Besti Susi ini untuk orang-orang yang memulai usaha. Ada satu sebelum teman-teman saya penjelasan dulu, mungkin teman-teman banyak sekali lihat saya sekarang ya, proses sekarang saya sukses, saya ada di mana-mana, bisnis saya itu dulu pernah baju ya, kemudian itu bisnis baju itu viral meledak ya, kemudian itu saya juga pernah punya travel umroh dan satu-satunya yang dapat reward itu saya meledak. Kemudian itu saya juga punya bisnis rumah makan, tetap meledak kan, pasti tenar semua. Tapi ibarat kita itu seperti ini. Kemudian itu saya sampai ke titik flower, kemudian ini papan bunga, bunganya, kemudian terakhir sekarang ini skincare. Ibarat kita itu hidup seperti mengayuh sepeda, ya. Kita tidak tahu kapan prosesnya, di bawah atas, di bawah atas, di bawah atas, ya. Seperti itu. Itu prosesnya, tapi orang tahu ketika suksesnya. Tidak tahu prosesnya bagaimana saya membangun personal branding saya, bagaimana saya membranding sehingga semua apa yang saya jual bisa diterima oleh masyarakat, bagaimana saya tidak tidur malam, bagaimana saya tidak terbetik sekalipun saya tembus misalnya 15 perjalanan ke Pekanbaru, bolak-balik 30 jam perjalanan, padahal saya di posisi sekarang ini uang sudah ada, minimal sudah banyak uang lah sekarang ini ya, sudah nyaman, posisi nyaman, tapi tetap saja saya prosesnya saya jalankan. Kenapa? Karena saya tahu bertahan lebih sulit daripada ketika meraihnya, ya. Ketika kita meraih ke puncak dalam 8 bulan, kalian lihat terang semuanya ya, uang banyak, sudah punya mobil Alphard ya, misalnya reseller banyak, produk lengkap. Sekarang ini 13 produk, mungkin bisa ratusan produk, misal SN Glowing. Semuanya keperluan kalian bisa saya buat di produk SN Glowing, insya Allah ya, takdirkan itu ya. Nah, karena apa? Karena saya tidak pernah merasa puas. Bukan saya tidak puas karena apa? Saya ingin sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk manusia lainnya, ya. Sebaik-baiknya kita bisa membantu teman-teman yang lainnya. Kenapa saya tetap berjuang sekarang ini? Itu untuk membangun sistem agar reseller, agar agen, agar distributor, agar stokis, agar asisten owner di SN Glowing itu maju semua, kaya semua, sukses semua, bisa membantu orang lain juga. Jadi berkesinambungan. Dulu cita-cita saya pertama ketika baru bisa melunasi hutang, ya. Kemudian itu cita-cita saya yang kedua menyehatkan wajah orang, ya. Ketika itu saya bercita-cita ingin menyehatkan wajah orang. Nah, cita-cita saya sekarang ingin menyehatkan kantong orang yang di sekitar saya. Saya ingin orang-orang yang berada di sekitar saya bisa sukses seperti saya juga. Nah, makanya, dan itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Banyak air mata yang saya keluarkan, banyak pengorbanan yang saya lakukan, banyak perjuangan yang saya lakukan, dan yang pastinya saya tahu salah satu kunci sukses itu ketika kita beribadah kepada Allah dengan doa, dan ketika itu juga ada satu lagi, rezeki kita ada rezeki sebagian orang, dan saya tidak lupa untuk berbagi. Itu selalu saya lakukan. Mungkin teman-teman bisa melakukan seperti yang saya lakukan. Jangan lupa berbagi, jangan lupa bersedekah, dan jangan lupa juga untuk tetap beribadah. Oke. Jadi luar biasa ya. Jadi memang banyak kiat sukses yang diajarkan oleh Besti tadi yang saya tangkap ya. Yang pertama adalah kita jangan pernah takut untuk mencoba dulu ya. Iya. Bisnis apapun itu. Yang kemudian adalah personal brandingnya. Bagaimana kita membangun branding kita ya, apapun bisnisnya, mulai tadi rumah makan segala macam. Kalau Susi yang tampil pasti meledak. Artinya ada kekuatan dari kita sendiri. Kemudian adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, betul. Ya, doa dan lain, ibadah dan lain sebagainya. Kemudian adalah
sedekah, Iya, berbagi betul. dengan sesama untuk memperlancar rezekinya dan bisnisnya. Oke, terima kasih Besti. Iya. Ya, kisah perjalanannya semoga terus sukses ya Amin. dengan Essence Glowingnya dan bisa mengglowingkan kalau tadi sejagat raya, sebumi pertiwi, Se-Indonesia Raya. se-Indonesia Raya ya. Mungkin nanti bisa mengglowingkan seluruh dunia. Iya, amin. Oke, terima kasih.